Perjalanan yang tidak mudah ya dilalui sama Kakak Inggit gitu Smart Listener selama menjalani pilihannya untuk memulai usaha. Nah, waktu itu awal-awal ketika tercetus ingin mau usaha kerupuk ya kan waktu itu di 2013 ketika pasti anaknya udah lahir di situ ya. Sudah. Alhamdulillah udah dikasih keturunan, lahir dan kemudian dapat jalan. Suami waktu itu responnya seperti apa waktu akhirnya memilih mau ke usaha deh gitu? Kalau suami sih selalu support apapun yang saya bikin. Pada saat mau resign pun dia cuma bilang ya kalau itu memang pilihannya, itu yang kita anggap lebih bagus, ya jalankan sesuai hati kita. Cuma itu selalu dia bilang. Terus waktu mau usaha juga, saya mau bikin ini deh. Kalau kita rasa sanggup, di hati tak sudah klop sama itu, jalankan ya lillahi ta'ala saja. Oke. Akhirnya dijalankanlah dengan ridho suami ya, dengan restu suami asalkan jangki mulu capek-capek nah. Karena kan 10 kilo sehari ya yang tadinya cuma sendiri akhirnya butuh bantuan tenaga. Gitu ya. Sempat ngeluh juga gak sih? Kalau ngeluh sih iya, kalau selesai capek deh. Tapi ya pas lihat uangnya ini pas lihat habis nggak ada capeknya. Iya langsung hilang capeknya seketika gitu ya. Besok lagi pas mau dibikin baru capek. Oke, dari 2013 itu sampai sekarang udah berapa karyawannya? Awalnya itu 4, 6, 7 sama kurirnya. Tapi pas pandemi sisa 2 karyawan. Jadi sisa 4, 5 dengan kurir. Oke. Sangat-sangat berkurang berarti. Ada yang terpaksa harus dirumahkan. Iya. Ada yang dirumahkan. Nah, ini saya penasaran. Dampak pandemi sebenarnya sebesar apa sih? Gitu, apakah memang benar-benar sama sekali nggak ada orderan, benar-benar merosot gitu, atau bahkan di pandemi itu ada produk yang baru muncul gitu, atau seperti apa? Awal pandemi itu merosot sekali. Awalnya kita bikin kerupuk daun jeruk, stik keju, yang kita hampir tiap hari bikin, itu bisa seminggu cuma 2 kali. Bikin itu pun kita kumpul pada saat orang list saja. Kita ndak berani buat jor-joran. PO dong ya? Iya. Kita ndak berani buat jor-joran untuk reseller. Karena kita juga kasihan sama reseller. Nanti mereka jual ndak ada pembelinya. Iya, benar. Ya. Terus berpikir bagaimana caranya nih supaya bisa bertahan. Nah, bikin kue lah. Kue panada ikan. Seperti yang di depan kita saat ini. Rasanya pedas mantap Smart Listener. Panada ikan. Awalnya yang order itu cuman ya langganan biasa, tetangga, keluarga. Saya mikir bagaimana caranya ini bisa dikenal ini panadaku. Iya. Saya berani. Saya bilang, saya DM deh Ibu Bupati. Ibu Priska. Oke. Kebetulan sering ketemu di PKK. Saya DM. Awalnya teman saya, Bu, ada temanku punya ciput, bisa promosikan ki. Ciput-ciput alas jilbab ya. Oke. Ya udah, kirim nih ke sini, nanti saya bantu. Dia Goa ji. Iya Bu, Goa. Terus Ibu langsung bilang begini, Bu, kamu itu kau bantu orang promosikan anunya, mana produkmu? Saya pikir kamu juga UKM. Iya. Oh, saya kirim Ibu. Kirimlah ke sini. Ibu, saya kirim ke Ibu bulan puasa panadanya. Pertama, kenapa ini Ibu ndak review, Pi?
Iya. Saya pikir nggak suka mungkin. Aha. Ternyata dia DM, besok kirim lagi ya. Kenapa Bu? Saya nggak sempat review, habis sudah dimakan. Dia belum sempat review udah habis. Oke. Pas besoknya dia kirim, pas dia review, dari situlah, dari ibu review semua, langsung banyak bertambah followers di IG, terus pesanan Langsung banyak. sampai akhir Ramadan itu ada pesanan kuenya. Ada terus. Yang Ada pertama terus. ini panada sebenarnya tidak ada, jadi ada. Jadi karyawan beralih ke Panada. Oke. Jadi tapi waktu itu sempat berhenti ya, berhenti untuk produksi kerupuk yang tadinya setiap hari. Iya, Berarti sempat. hanya 2 minggu sekali, Iya. 2 kali seminggu. Akhirnya sisanya itu bikin kue panada. Panada. Oke. Terus baru masuk orderan Ramadan, Lebaran 1 minggu, 10 hari. 10 hari sebelum Lebaran baru masuk. Itu pun setelah ibu review lagi stik kejunya. Baru. Jadi itu supportnya ibu selama pandemi luar biasa sekali. Luar biasa Kalau ya. untuk Bun Faiza Snack. Aha. Jadi salah satu dampaknya dari Ibu Bupati ya, Iya. istri ketua tim penggerak PKK Gua. Kabupaten Goa kepada Bun Faiza Snack dan juga dengan UKM-UKM lain di Iya. Kabupaten Goa. Gitu akhirnya ini dirasakanlah dampaknya. Iya. Kalau waktu itu tidak menawarkan ciputnya orang. tidak komunikasi sama Ibu Priska gimana? Mungkin ya gini-gini aja kali Iya, ya. mungkin Atau begitu. stuck di orang-orang tertentu aja Iya. kali ya. Mungkin begitu. Mungkin ya berputar di situ saja terus followersnya juga tidak bertambah, tidak ada yang kenal. Iya. Sekarang ya sudah sampai Jakarta, sudah sampai Jogja, Aha. sampai Medan yang kenal. Wah, luar biasa. Iya, semenjak ibu selalu setiap ada produk baru, saya DM ibu, Bu, ada produk baru, mau kita coba. Iya. Oke. Kalau kita mau coba, sudah kita coba baru kita review. Aha. Ya kirimlah. Oke, siap. Akhirnya jadi dia quality controlnya istilahnya ya. Kalau dia ACC baru dijual. Iya. Jadi apa aja nih yang akhirnya makanan-makanan, menu-menu baru yang hadir di saat pandemi selain panada, apalagi yang hadir? Kue-kue tradisional, Aha. singkong frozen, Oke. bakara frozen, sama pisang pepek frozen. Wow. Jadi ini solusi untuk Anda yang pengen cemilan tapi mager. Iya. Gitu ya. Oke, seperti yang ada di depan kita saat ini smart listener ya. Yang di depan kita ada singkong ya. Iya, singkong frozen. Singkong frozen yang tinggal digoreng. Tinggal digoreng sudah dengan sambal. Sudah dengan sambelnya. Aduh, kalau misalnya Anda perhatikan ya smart listener, kalau dilihat ini dari YouTube channel Smart FM Makassar dari jauh sudah ini sangat menggoda ya. Nah, kemudian pisang frozen, kemudian bakar frozen, sama singkong frozen ini apa lagi yang melatar belakangi mau Kak bikin ini deh gitu. Apalagi idenya waktu itu? Akhirnya muncul ini 3 varian frozen. Frozen itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Dia jor-joran bikin dulu itu produk frozen yang tidak mengandung tepung. Apa Bu? Bikin dulu pisang kah? Oh ya, pertama pisang. Bisa bikin ubi jalar frozen. Saya coba Bu belajar ubi jalar frozen, belum bisa. Kalau begitu bakar sama singkong. Oke. Ya hadirlah ini singkong sama bakar dan pisang pepeknya. Dan ini sudah diolah. Sudah diolah, sudah sama sambal, pokoknya sudah kita masak sama bumbu. Dan nanti mereka yang ambil itu, yang beli langsung goreng saja. Bisa juga untuk dikukus. Kalau mereka yang tidak makan gorengan, bisa dikukus. Bisa dikukus ya.
Jadi waktu itu akhirnya di tengah pandemi sekarang, ketika orang lain mungkin akhirnya menutup bisnisnya, menutup usahanya, ini malah banyak produk baru yang lahir gitu ya. Banyak jualan-jualan baru. Apakah marketnya juga bertambah besar, semakin banyak pelanggan, atau ya udah kurang lebih sama lah ya, atau gimana? Alhamdulillah kalau pelanggan banyak. Ada yang bukan followers juga tiba-tiba DM. Ada juga yang tiba-tiba WA dari mulut ke mulut yang sudah rasakan. Jadi itu kalau untuk frozen dan kue itu tiap hari sekarang. Jadi frozen itu tiap hari kita buat. Jadi ada fresh karena ada beberapa reseller yang ambil juga. Oh, oke. Sekarang resellernya ada berapa? Di mana aja? Reseller di Makassar itu ada 3. 5 lah. Dia reseller sama yang di Tanjung. Terus untuk Jakarta dia resellernya ada 3. Medan ada 3. Jogja ada 4. Luar biasa. Ini bukan hanya skala lokal smart listener, ternyata udah nasional, udah sampai ke Jogja ada resellernya. Udah sampai ke Sumatera, bahkan ke Jawa, dan wah ini luar biasa. Dari Goa loh padahal ya. Dari Goa sampai ke ke reseller yang udah ada di berbagai macam pulau gitu. Nah, di resellernya sendiri seperti apa penjualannya? Apakah memang menunjukkan peningkatan atau gimana? Iya, dia untuk peningkatan ada peningkatan untuk reseller. Terus rencana akan ada reseller yang di Kendari sama Tolaki. Di situ katanya dia lagi masih dibicarakan ini untuk penambahan resellernya untuk daerah sana. Karena ada 2. Jadi lebih memperluas marketnya lagi ya, memperluas pasarnya lagi gitu ya. Jadi total sekarang udah hampir 20-an reseller. Ya di berbagai daerah termasuk di Makassar, sekitar Goa dan juga Makassar gitu. Berarti yang dikirim sampai keluar itu yang frozen atau yang lain? Frozen. Oh, yang frozen aja. Yang frozen gitu ya? Kayak Panada juga ada frozennya. Ada frozennya juga. Itu juga dikirim. Panada sama yang frozen, singkong, bakara, pisang. Kalau keripiknya? Ikut ke reseller juga? Keripik cuman beberapa reseller karena terhalang sama yang frozen. Jadi ternyata ketika frozen muncul si keripik harus mundur dulu ya. Jadi ternyata peminatnya banyak sekali. Frozen yang maju selangkah lebih depan. Bukan selangkah, ini mas 10 langkah. Dia udah sampai kemana-mana. Frozen mah cuma di sini, dia udah sampai kemana-mana. Luar biasa.